Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang gerakan Islam di Irak. Kita akan melihat bagaimana Islam masuk ke Irak, bagaimana gerakan-gerakan Islam berkembang di sana, siapa saja kelompok utamanya, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Langsung saja masuknya Islam di Irak. Irak adalah tempat yang sangat bersejarah, dikenal sebagai pusat lahirnya peradaban kuno. Islam masuk ke wilayah Irak pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya pada tahun 637 Masehi. Sejak saat itu atau sejak abad ke-7, Islam mulai menyebar luas di wilayah Irak, menjadikannya sebagai salah satu wilayah penting dalam sejarah dan perkembangan peradaban Islam. Latar belakang sejarahnya. Pada masa kekuasaan Ottoman atau Turki Utsmani, Irak menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya hingga awal abad ke-20. Pada masa ini, kehidupan masyarakat Irak dipengaruhi secara kuat oleh agama dan politik, karena kekuasaan Ottoman sangat erat dengan Islam. Pada setelah Perang Dunia I, kekuasaan Ottoman berakhir dan Inggris mengambil alih wilayah ini melalui sistem mandat. Irak berada di bawah kendali Inggris hingga tahun 1932. Setelah itu dibentuklah negara Irak yang merdeka. Proses pembentukan negara baru ini membawa perubahan besar dalam lanskap politik, termasuk munculnya gerakan-gerakan Islam yang merespon berbagai perubahan tersebut. Gerakan Islam pasca kemerdekaan. Pengaruh ulama dan tokoh agama. Setelah Irak merdeka, para ulama dan tokoh agama memegang peranan penting dalam masyarakat. Mereka menjadi inspirator dan penggerak utama bagi komunitas Muslim, khususnya dalam menghadapi tantangan ideologi sekuler yang berkembang saat itu. Pembangunan partai politik. Sebagai respon terhadap dinamika politik baru, kelompok-kelompok Islam mulai membentuk partai politik dan organisasi keagamaan. Tujuannya adalah agar aspirasi umat Islam bisa tersalurkan secara formal dalam sistem pemerintahan yang baru. Respon terhadap sekularisme. Salah satu dorongan utama gerakan Islam adalah penolakan terhadap sekularisme yang diterapkan oleh sebagian elit politik Irak. Gerakan Islam menjadi suara kritik yang kuat, menuntut agar nilai-nilai Islam tetap menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Kelompok-kelompok utama gerakan Islam. Di Irak, kelompok Syiah sangat dominan dalam gerakan Islam. Beberapa kelompok utama Syiah adalah Partai Dakwah Islam, Organisasi Badr, dan Hizbullah Irak. Mereka mendukung pemerintahan yang mengadopsi nilai-nilai Syiah dan memiliki jaringan keagamaan dan politik yang kuat di dalam negeri. Gerakan yang kedua yaitu gerakan Sunni. Di sisi lain, terhadap kelompok-kelompok Sunni yang juga aktif dalam gerakan Islam, seperti Front Arab Sunni dan berbagai faksi lainnya, kelompok Sunni cenderung lebih konservatif dan fokus pada pelestarian nilai-nilai tradisional. Mereka juga menentang dominasi politik oleh kelompok Syiah. Kemudian ada gerakan Islam di Irak. Yang pertama yaitu ada Partai Dakwah Islam. Partai ini memainkan peran penting dalam politik Irak, terutama setelah rezim Saddam jatuh tahun 2003. Mereka mendukung sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam Syiah dan menjalin hubungan erat dengan Iran. Yang kedua yaitu organisasi Badr. Dulu dikenal sebagai kelompok bersenjata, kini organisasi Badr telah menjadi kekuatan politik Syiah yang besar. Mereka pernah bergabung dalam pemberontakan melawan Saddam dan kini menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada Ansor al-Islam, kelompok Sunni yang lebih radikal dengan agenda jihadisme. Berperan aktif dalam konflik sektarian yang bertentangan dengan pemerintahan pusat. Yang keempat yaitu Front Arab Sunni. Kelompok ini lebih moderat dibandingkan Ansor al-Islam.
Mereka memperjuangkan kepentingan komunitas Sunni melalui jalur politik dan berusaha memperluas pengaruh Sunni di berbagai wilayah Irak. Kemudian ada perlawanan Islam di Irak, atau biasa disebut dengan IRI, adalah jaringan kelompok bersenjata yang terdiri dari milisi-milisi Syiah. Kelompok ini mendapat dukungan dari Iran dan sering digunakan untuk melakukan serangan terhadap pasukan Amerika dan sekutunya. Mereka biasanya bergerak di luar struktur resmi negara, namun punya pengaruh kuat dalam dinamika konflik di Irak. Yang terakhir yaitu Islamic State of Iraq and Syria, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan ISIS. ISIS adalah kelompok radikal yang berupaya mendirikan negara Islam di kawasan Timur Tengah. Mereka terkenal karena aksi kekerasan dan terorisme yang sangat ekstrim. Menurut laporan, ISIS memiliki lebih dari 1.500 milisi lintas negara, dan gerakan mereka telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. ISIS menjadi ancaman serius tidak hanya bagi Irak, tapi juga bagi stabilitas dunia. Kemudian ada pengaruh terhadap masyarakat dan budaya Irak. Multiplikasi madrasah dan sekolah Islam, aktifnya lembaga dakwah, serta penguatan tradisi keagamaan seperti perayaan dan ritual menjadikan Islam sebagai pusat kehidupan sosial. Gerakan ini juga berkontribusi dalam upaya penyediaan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan, khususnya di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani. Pengaruh yang kuat dari berbagai kelompok Islam juga memunculkan berbagai komunitas, terutama terkait kebebasan berpendapat, hak perempuan, dan ekspresi budaya non-religius. Kesimpulannya, pergerakan Islam di Irak mencerminkan dinamika antara kekuatan politik, agama, dan identitas sektarian. Munculnya berbagai kelompok seperti Syiah, Sunni, hingga kelompok ekstremis menunjukkan bahwa Islam di Irak tidak tunggal, melainkan kompleks dan terpecah. Dalam hal ini, peran ulama sangat besar dalam membentuk arah politik. Meskipun begitu, konflik sektarian sering membayangi pergerakan Islam, sehingga stabilitas sulit dicapai. Namun, terdapat beberapa upaya untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan moral guna membangun negara adil dan berdaulat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.